Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Yang kami muliakan beliau Bapak dosen pengampu mata kuliah Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam, Bapak Dr. Syamsul Kurniawan, MSI, dan yang kami muliakan teman-teman mahasiswa kelas C PJJ PAI Universitas Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon. Alhamdulillah hari ini kami berkesempatan menyampaikan presentasi mengenai seputar Bani Umayyah, yaitu dengan judul Satu Dinasti Dua Cerita, yaitu menelusuri perbedaan dinasti Bani Umayyah di Suriah dan di Andalusia. Yang pertama adalah mengenai sekilas tentang dinasti Bani Umayyah. Kita terlebih dahulu menjelaskan mengenai Daulah Bani Umayyah. Daulah Bani Umayyah adalah sebuah sistem pemerintahan awal Islam berdasarkan kerajaan. Suatu sistem pemerintahan yang berlangsung secara turun-temurun. Jika ditinjau dari awal mula berdirinya, maka sistem kerajaan daulah ini dimulai sejak dibaiatnya Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi khalifah pada tahun 41 Hijriah atau 662 Masehi. Sejak saat ini pula, sistem kekhilafahan berdasarkan syura telah berakhir, digantikan dengan sistem kerajaan turun-menurun berdasarkan garis keturunan keluarga. Muawiyah bin Abi Sufyan merupakan gubernur Syam atau Suriah pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab dan Khalifah Utsman bin Affan. Bani Umayyah sendiri adalah nama marga dari suku kabilah Quraisy yang berasal dari keturunan Umayyah bin Abdusyams bin Abdul Manaf, yang beliau merupakan kakek dari ayah Nabi Muhammad SAW. Kemudian bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fahr bin Malik bin Nadhr bin Kinanah. Selanjutnya yaitu mengenai perbedaan Bani Umayyah di Suriah dan di Andalusia. Dari beberapa aspek yang kita ambil, yang pertama adalah periode atau masa pemerintahan. Yang pertama adalah masa pemerintahan dinasti Bani Umayyah yang berada di timur atau di Damaskus adalah sekitar 90 tahun, dari tahun 661 sampai dengan 750 Masehi. Kemudian jika di Bani Umayyah yang berada di Andalusia atau di barat, yaitu sekitar 275 tahun, yaitu antara tahun 756 Masehi sampai dengan 1331 Masehi. Kemudian pada aspek pendiri, yang pertama adalah pendiri daripada Muawiyah bin pendiri dari Bani Umayyah yang ada di Damaskus adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, yang beliau merupakan khalifah pertama pada dinasti Bani Umayyah yang berada di Damaskus. Yang kedua adalah Bani Umayyah yang di Andalusia, merupakan pendirinya adalah Abdurrahman Ad-Dakhil. Beliau adalah khalifah pertama yang mendirikan Bani Umayyah di Andalusia pada saat itu. Kemudian ibu kota daripada Bani Umayyah yang berada di timur atau di Damaskus adalah Damaskus sendiri, yaitu di negara Suriah. Kemudian Bani Umayyah yang di Andalusia adalah kota Cordoba pada negara Spanyol. Kemudian aspek dari sistem pemerintahan yang ada pada saat itu adalah melaksanakan pemerintahan monarki hereditaris atau kerajaan yang turun-temurun yang dipegang oleh keluarga. Jadi munculnya pemerintahan Bani Umayyah ini adalah
pertama kali Islam melepaskan sistem pengangkatan khalifah menggunakan musyawarah menjadi sistem pemerintahan yang ditunjuk oleh khalifah-khalifah sebelumnya. Pada masa pemerintahan Bani Umayyah di Damaskus atau di timur, ada sekitar 14 khalifah yang pada saat itu menjabat sebagai khalifah. Mulai dari Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian yang kedua adalah Yazid bin Muawiyah, kemudian Muawiyah II bin Yazid, kemudian Marwan I bin Al-Hakam, kemudian Abdul Malik bin Marwan, kemudian Al-Walid I bin Abdul Malik, selanjutnya khalifah yang ketujuh adalah Sulaiman bin Abdul Malik, kemudian khalifah ke-8 yaitu Umar II bin Abdul Aziz, khalifah ke-9 yaitu Yazid II bin Abdul Malik, kemudian khalifah ke-10 adalah Hisham bin Abdul Malik, 11 adalah Al-Walid II bin Yazid II, kemudian yang ke-12 adalah Yazid III bin Al-Walid I, kemudian yang ke-13 adalah Ibrahim bin Al-Walid I, kemudian yang ke-14 yaitu merupakan Marwan II, Khalifah Marwan II bin Muhammad. Seluruh khalifah yang berada pada pemerintahan Bani Umayyah atau Daulah Umayyah pada pemerintahan di Damaskus merupakan keluarga. Jadi mata rantai kekhalifahannya tertumpu pada mata rantai kekhalifahan keluarga. Selanjutnya yaitu sistem pemerintahan Bani Umayyah yang berada di Andalusia atau di timur, yaitu seperti halnya pemerintahan yang ada di Damaskus pada saat itu, yaitu sistem pemerintahan yang monarki hereditis atau kerajaan pemerintahannya menggunakan pemerintahan khalifah yang turun-temurun. Yang pertama adalah Abdurrahman I. Nah, ini salah ketik ya. Nomor 1 merupakan Abdurrahman I atau cucu dari Khalifah Umayyah yang ke-10. Nah, kemudian selanjutnya nomor 2 adalah Hisham I, yang ketiga adalah Al-Hakam I, kemudian yang keempat adalah Abdurrahman II, kemudian yang kelima adalah Muhammad I, yang keenam adalah Al-Mudhir, kemudian yang ke-7 adalah Abdullah, kemudian yang ke-8 adalah Abdurrahman III, selanjutnya Al-Hakam II, kemudian dilanjutkan yang selanjutnya adalah Hisham II, Khalifah Hisham II. Setelah Hisham II, periode kepemimpinan daripada Bani Umayyah yang ada di Andalusia mengalami kemunduran yang akhirnya pada tahun 1031 Masehi pemerintahan yang berada di Andalusia atau di barat mengalami kemunduran hingga akhirnya terjadi keruntuhan di Bani Umayyah yang berada di Andalusia. Selanjutnya yaitu perbedaan Bani Umayyah dari aspek wilayah kekuasaan. Bani Umayyah yang berada di Andalusia, di Damaskus maksud saya, atau di timur, meliputi yang pertama adalah Syam, yaitu di dalamnya mencakup Suriah, Lebanon, Yordania, kemudian Palestina. Yang kedua adalah Mesir, mencakup wilayah strategis daripada Afrika Utara. Kemudian yang ketiga adalah Afrika Utara, Tunisia, Aljazair, kemudian dilanjutkan ke Maroko. Kemudian yang keempat adalah Asia Tengah atau Persia, Iran, kemudian Khorasan yang sekarang menjadi negara Afghanistan dan Uzbekistan. Kemudian yang kelima adalah Anatolia, Turki bagian selatan dan timur. Kemudian yang keenam adalah India Utara, sebagian dari Sind dan Punjab di wilayah Pakistan modern. Kemudian yang ketujuh adalah Eropa Selatan, beberapa wilayah dari Eropa Selatan seperti Siprus dan beberapa wilayah di pesisir Mediterania. Kemudian Bani Umayyah yang berada di Andalusia mencakup aspek wilayah, yaitu yang pertama adalah semenanjung Iberia, sebagian besar wilayah daripada Spanyol dan Portugal. Yang kedua adalah Afrika Utara, beberapa wilayah dari Afrika Utara yang berdekatan dengan Andalusia seperti Cita,
meskipun pengaruhnya terbatas dibandingkan dengan kekuasaan Abbasiyah dan Fatimiyah di Afrika Utara pada saat itu. Yang ketiga adalah Pulau Balearic, kepulauan di Laut Mediterania di timur Laut Spanyol. Namun kekuasaan Bani Umayyah yang berada di Andalusia ini tidak pernah meluas sebesar wilayah yang dikuasai oleh Bani Umayyah yang ada di Damaskus. Kemudian selanjutnya adalah aspek daripada ekspansi dan politik. Ini juga pergerakan daripada Bani Umayyah pada saat itu. Bagaimana perbedaannya? Yang pertama, ekspansi militer yang cepat. Pada masa Bani Umayyah berada di Damaskus, mereka memperluas wilayah Islam secara signifikan, mencakup wilayah daripada India di timur hingga wilayah Eropa. Yang kedua adalah secara politik mereka menegakkan kekhalifahan yang tersentralisasi dengan kekuasaan di tangan khalifah. Nah, jadi secara ekspansi, secara perluasan wilayah sangat cepat sekali karena memang pada saat itu tentara kemudian prajurit-prajurit daripada Bani Umayyah di Damaskus dibentuk untuk memperluas jangkauan daripada wilayah umat muslim. Kemudian yang kedua, Bani Umayyah yang berada di Andalusia, yang pertama fokus pada stabilitas intern dan kemajuan peradaban, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan, budaya, arsitektur, kemudian toleransi beragama. Nah, di Bani Umayyah yang ada di Andalusia ini, mereka lebih dikenal sebagai pusat budaya dan pendidikan dibandingkan sebagai kekuatan ekspansi militer. Ya, jadi tidak seperti Bani Umayyah yang berada di Damaskus, tetapi Bani Umayyah di Andalusia lebih cenderung untuk bagaimana kota atau kemajuan peradaban dibangun secara signifikan. Kemudian warisan dan peninggalan yang ditinggalkan oleh Bani Umayyah, yang pertama menjadikan Damaskus sebagai pusat kekhalifahan pada saat itu. Yang kedua, membangun sistem administrasi atau tata kelola yang efektif. Pembuatan diwan atau departemen. Jadi banyak departemen-departemen yang dibuat atau dibangun oleh masa pemerintahan Bani Umayyah yang berada di Damaskus pada saat itu. Kemudian 3, arsitektur. Arsitektur membangun, diantaranya adalah membangun Masjid Umayyah, Istana Musyatta, kemudian Islam, kemudian membangun Masjid Agung Aleppo, kemudian membangun daripada Kubah As-Sakhra di Palestina. Yang keempat adalah ilmu pengetahuan. Jadi perkembangan ilmu pengetahuan sangat pesat juga pada saat itu, yaitu ada ilmu astronomi, kemudian matematika, kemudian ada juga kedokteran. Banyak para sahabat yang pada saat itu yang menjadi cendekia daripada masa keemasan di Bani Umayyah yang berada di Damaskus. Yang keenam adalah bahasa, menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi pada saat itu, pada saat pemerintahan di Damaskus. Kemudian bagaimana warisan dan peninggalan yang yang ditinggalkan di Bani Umayyah di Andalusia. Yang pertama adalah toleransi, menciptakan masyarakat yang multikultural dengan kerukunan antar muslim, antara Muslim, Kristen, dan Yahudi. Mereka disatukan pada seperti halnya Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad datang ke Madinah. Yang kedua adalah pendidikan, mendirikan universitas dan perpustakaan seperti Universitas Cordoba. Kemudian yang ketiga adalah seni dan arsitektur, membangun istana-istana yang megah pada saat itu yang menakjubkan. Yang keempat adalah inovasi. Pada saat Bani Umayyah memerintah di Andalusia atau di Spanyol, inovasi perkembangan pada pertanian, kemudian pada ekonomi sangat pesat, hingga akhirnya menjadikan Bani Umayyah pada saat pemerintahan di Andalusia atau di Spanyol menjadi terkenal dengan hasil pertanian, kemudian hasil ekonominya yang sangat banyak. Yang kelima adalah
menjadi pusat daripada pembelajaran atau pendidikan yang ada di pendidikan Islam yang ada di Andalusia. Pada saat itu Spanyol menjadi kiblat daripada filsafat dan sastra. Baik, kita lanjutkan dengan yang selanjutnya, yaitu sebab runtuhnya pemerintahan Bani Umayyah. Bani Umayyah di Damaskus, sebab runtuhnya adalah yang pertama adalah lemahnya para khalifah. Di antara 14 tadi yang disampaikan di depan, khalifah dari dinasti Umayyah, hanya beberapa khalifah yang cakap, kuat, dan pandai mengendalikan negara. Selain Umayyah atau Muawiyah, yang pertama pendiri, selanjutnya adalah Abdul Al-Malik, kemudian Al-Walid I, kemudian Sulaiman Umar I, II, dan Hisham. Kesemuanya adalah lemah dan memiliki banyak kekurangan dan kelemahan dalam memimpin negara yang begitu luas. Yang kedua adalah munculnya konflik antar golongan. Hal ini seperti golongan Himyar dan Mudhar yang selalu bermusuhan, dan para khalifah yang hidup dalam kemewahan. Seperti contohnya adalah Yazid II yang sangat mencintai seorang penari dan suka minum-minuman keras yang berlebihan. Kemudian yang ketiga adalah sebab runtuhnya pemerintahan Bani Umayyah yang berada di Damaskus adalah munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan Al-Abbas ibnu Abdul Muttalib. Gerakan ini didukung oleh Bani Hashim dan golongan Syiah atau kaum Mawali. Kaum Mawali adalah golongan yang berasal dari bangsa asing atau keturunannya yang merasa dikelas duakan oleh Bani Umayyah pada saat itu. Kemudian sebab runtuhnya Bani Umayyah di Andalusia adalah yang pertama, adanya pertentangan antara Muslim dan Kristen. Para penguasa Muslim yang berada di Spanyol pada saat itu hanya menerima upeti dari kerajaan-kerajaan Kristen dan tidak merasa perlu ikut campur dalam kebijakan mereka. Jadi tidak ada kebijakan yang mengatur kepada orang-orang Kristen pada saat itu. Jadi merasa diistimewakan hingga akhirnya para penguasa meminta daripada upeti-upeti yang ketika pada saat itu diberikan oleh kerajaan-kerajaan Kristen, sehingga dipermudahlah orang-orang Kristen dalam masalah pemerintahan. Yang kedua, ketidakadaan ideologi yang dapat memersatukan bangsa Arab dan non-Arab. Orang Arab di Spanyol tidak memperlakukan penduduk asli dengan baik. Mereka masih menggunakan istilah yang merendahkan kelompok non-Arab, kelompok luar daripada orang Arab, sehingga mendatangkan dampak yang tidak baik bagi pemerintahan Islam kala itu, yang pada akhirnya memecah daripada pemerintahan Bani Umayyah yang di Andalusia atau di Spanyol, yang akhirnya melahirkan dinasti kecil pada saat itu. Yang ketiga adalah kondisi ekonomi yang sulit. Para penguasa lebih mementingkan pembangunan kota dan pengembangan pengetahuan sehingga melalaikan pertumbuhan perekonomian pada saat itu. Jadi pada saat itu perekonomian kendati keilmuan, pembangunan itu sangat pesat pada saat pemerintahan, namun perekonomian pada saat itu tidak menjadi hal yang penting pada saat itu, hanya sebatas sebagai formalitas atau tidak terlalu diangkat pada masa pemerintahan itu, hingga akhirnya adanya krisis pada saat itu. Yang keempat adalah sistem pergantian pemimpin yang tidak jelas. Ketidakjelasan pergantian ini menyebabkan terjadinya perebutan kekuasaan di kalangan keturunan khalifah. Perebutan daripada kekuasaan ini terjadi karena ketidakjelasan pergantian pada pemerintahan kekhalifahan Bani Umayyah yang ada di Spanyol pada saat itu. Yang kelima adalah letak Spanyol yang terpencil, menyebabkan kurangnya perhatian dari wilayah kekuasaan Islam yang lain, sehingga sulit mendapatkan bantuan saat ada pemberontakan. Jadi Spanyol itu jauh daripada wilayah Muslim atau wilayah Arab, yang ketika pada saat itu Bani Umayyah atau Spanyol terjadi pemberontakan, maka bala bantuan yang akan datang ke sana itu akan lama, karena jaraknya yang jauh. Maka pada saat itulah pemerintahan yang berada di Bani Umayyah yang ada di Andalusia menjadi sangat rentan dengan keadaan yang ada.
Baik, selanjutnya yaitu mengenai Bani Umayyah. Secara kesimpulan kita dapat sedikit menarik kesimpulan bahwa perbedaan di antara dinasti Bani Umayyah yang berada di Damaskus dan yang berada di Andalusia adalah yang berada di Damaskus yaitu lebih dikenal dengan ekspansi militer dan penyebaran Islam. Ini cenderung lebih besar daripada di Spanyol. Jadi pemerintahan, bahkan sejarawan mengatakan bahwa pemerintahan Bani Umayyah yang berada di Damaskus adalah perluasan wilayahnya adalah perluasan setelah pemerintahan Khulafaur Rasyidin terbesar. Jadi ekspansi terbesar dilaksanakan oleh pemerintahan pertama daripada setelah kekhalifahan Khulafaur Rasyidin adalah pemerintahan Bani Umayyah yang pertama di Damaskus. Kemudian di Andalusia lebih dikenal dengan kemajuan budaya dan intelektual yang luar biasa. Kedua-duanya mempunyai keunggulan yang luar biasa pada masa sejarahnya. Namun dua-duanya juga memiliki kelemahan masing-masing yang nantinya menimbulkan yang nantinya akan menimbulkan keruntuhan pada masing-masing dinasti yang ada, begitu. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Pasti banyak kekurangan pada penyampaian kami. Kami mohon maaf apabila masih ada kekurangan, bahkan ada kekeliruan. Kami mohon maaf dan mohon untuk diluruskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.